Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tonton dan ikuti terus Gusitar Channel dan naraiku dan video menarik lainnya dengan subscribe, like, comment, and share. Jazakallah khair, ahsanul jaza. Semoga tetap sehat, panjang umur, dan selalu diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Apa cepat lebih di situ sudah datang. Ya, dari mana? Di sana. Seorang wanita muslimah terutama kalau ingin maju taat kepada Allah, Rasul dan suami tidak akan maju. Tapi Allah, Rasul, suami disingkirkan juga tidak akan maju. Jadi misalnya suami itu kunci untuk keberhasilan seorang wanita. Itu. Nah, kadang mereka jadi di dalam ketaatan itu tidak ada embel-embel harus suami yang ini tidak. Dia suami pokoknya. Nah, nanti ada sesuatu yang kurang tepat untuk suami itu tadi, dia tidak punya. Iya. Maksudnya sedikit ngomong dulu. Jadi bab itu memang paling berat di dalam menjalankan ketaatan dan kehidupan ini adalah seorang wanita. Tetapi paling besar pahalanya nanti wanita. Luar biasa. Jadi wanita ini tidak perlu ruwet-ruwet. Wanita itu hanya cuma menjalankan bagaimana taatnya sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, tidak perlu tahajud, tidak perlu sholat apapun, terus taat sama suami. Itu surga dari pintu manapun pilih, masuknya lewat mana. Cuma tidak mudah. Nah, kenapa tidak mudah? Karena istilah bahasa Jawa sering melihat, sering noleh, ojo toleh kan itu Jawa. Jangan suka noleh sana, noleh sini. Kalau suka toleh, akhirnya timbullah permasalahan, apalagi wanita. Kalau laki mungkin gampang, toleh sana, toleh laras, tinggal di dada. Tapi kalau perempuan mikir, nah itu loh, kasihan wanita. Belum nanti dia hamil anaknya sekian bulan, melahirkannya,
terus belum lagi menyusuinya, belum lagi mendidiknya. Kalau suami mungkin mencarikan nafkah aja di luar, tidak tahu keruwetan yang ada di dalam rumah tangga, datang sudah sore, datang sudah malam. Nah, hal seperti ini luar biasanya wanita. Wanita itu subhanallah, tidak ada makhluk Allah yang kuat di muka bumi ini sekuat wanita. Wanita itu kuat betul. Bayangkan saya ini perut kembung aja 1 hari mumet. Itu cari obat bagaimana caranya supaya ini 9 bulan di dalam kandungan ini. Kalau udah hebat wanita tidak mungkin sama Allah dititipi makhluk itu. Ini yang didik Allah di dalam tubuh kita, yang ngurusi di dalam situ Allah, bukan kita yang ngurusi. Subhanallah, 9 bulan sakit ini makanya wanita. Rasul Muhammad SAW mengatakan ummuka abuka baru. Kenapa ibu? Karena anak-anak itu di masa kecil mereka selalu bermanja-manja sama ibunya. Tapi kalau sudah mulai dekat dewasa, ibu ditinggalkan bapaknya. Kenapa? Dia merasa bahwa bapaknya membeli duit, bapaknya ngasih, ibu tidak gitu. Ini anak-anak kurang ajar ya. Jadi hampir semua begitu, termasuk saya tahu. Jadi kalau sudah mulai besar, wah sudah ibu itu seakan-akan tidak ada jasanya sama sekali. Jadi bapak ada di sini, jadi bapak, dan bapak itu selalu tidak mau susah. Semakin diminta apa ini, jangan kasih. Kalau ibu kan pikir, jangan nanti kamu jadi ini, kamu begini, cerita terus itu. Nah bapak sudah daripada itu, makanya kalau gendong anak, bapak anaknya nangis, langsung kasih HP, sudah mainan langsung ya. Kalau ibu tidak, jangan ini, tidak boleh lihat HP, tidak boleh lihat. Ibu banyak aturan. Tapi subhanallah, di situ pahalanya ibu di luar biasa. Ya alhamdulillah, bukan kami memamerkan sesuatu. Depan itu saya kasih gedung itu namanya Bustanul Arsyikin. Bustan itu nama ibu saya. Jadi nama ibu saya itu Bustan Umar Al-Qadiri, bukan dari Syarifah ibu saya. Ibu saya bukan dari Syarifah. Ada 3. Oh ya, ini bu, alhamdulillah. Itu hadiah dari Habib Hasan, bukan dari saya. Kalau Habib Hasan tadi sudah bilang juga, berarti Habib Hasan yang ngasih, bukan saya. Ya, kembali kepada ibu Bustan. Di masa hidupnya, saya belum bisa membahagiakannya. Terakhir waktu itu mengatakan, wahai anakku, berilah kamu mau rumah supaya kamu bisa tidak bingung pindah rumah terus. Saya kontrak terus itu. Saya baru memiliki rumah itu kira-kira 15 tahun yang lalu. Tapi sebelumnya tidak pernah. Jadi kontrak sampai pindah ke desa, pindah karena tidak punya duit. Alhamdulillah waktu itu ibu bilang, belilah rumah. Saya bilang belum punya duit, belum mampu 150 juta, rumah harganya 250. Punya 250, rumah harganya 500. Akhirnya tidak beli. Jadi subhanallah, sampai meninggal beliau. Sampai meninggal beliau, baru saya dapat rumah setelah meninggal beliau 3 bulan. Saya di situ merasa bahwa saya ada satu hutang kepada ibu yang belum saya berikan kepada beliau. Bisa yakin bahwa ibu itu senang pasti di alam barzahnya daripada hidup di dunia seperti ini. Terus Allah menakdirkan kita mendapatkan tempat itu. Saya bingung apa yang nama ini, apa yang bisa saya hadiahkan buat ibu. Saya kasih nama Bustanul Arsyikin. Tepat betul, tamannya orang-orang perindu, orang-orang gila di sana, gila dengan Allah dan Rasulnya. Dan subhanallah, di situ memang saya niatkan atas nama ibu supaya ibu setiap saat dapat pahala dari situ. Supaya setidaknya yang tadinya beliau menginginkan rumah untuk beliau tinggali, dapat rumah di surga dalam setiap ini. Putri-putri datang itu kiriman terus ATM buat ibu, luar biasa. Di situ kenapa saya buat begitu? Karena saya pernah mendengar cerita tentang Taj Mahal. Taj Mahal itu kan hadiah seorang raja kepada permaisurinya. Wah, saya mau hadiah ibu saya, ada apa permaisuri kasih ibu. Nah ibu alhamdulillah tiap hari pasti gembira dan senang karena ada ATM masuk.
Nah ini tempat dulu bekasnya Nasrani, tempat dulu. Anak bingung kepingin, sudah tidak cukup tempat ini pengajian, iya supaya bisa gabung gitu. Subhanallah, tak dengan tak baca ibadah, baca beramai-ramai guru ini jalan yang mantap. Hari Ahad itu sama keluarga. Kamu baca ibadah dengan niat supaya dapat tempat ini. Ikut partai kita sehat, moga-moga lega. Siap dan lega segalanya. Ini ibu luar biasa di partai. Jadi ini mau tanya berapa anak-anak sampai anak-anak itu berhasil. Ini moga-moga. Jadi subhanallah, waktu itu akhirnya dapat ini, kita kasih nama Ustaz Al-Asyidin, dan dapatnya pun juga tidak nyangka semua. Ini berkat orang tua, bukan karena saya, bukan kepandaian saya, bukan karena ilmu, bukan pekerjaan saya, tidak. Semua ini berkat orang tua. Akhirnya setelah dapat ini, nah setelah ini kita baca ibadah, anak pergi ke hadirat Umar. Saya ini kepingin beli tanah belakang gedung. Doanya apa supaya bisa kembali bisa ke sana. Insyaallah saya lupa dikasih doa. Kita amalkan doa itu. 1 bulan ini yang memiliki tempat ini datang ke rumah. Habis mau tanah itu mahal. Saya bilang saya tidak mau kalau mahal. Kalau murah mungkin saya beli, kalau mahal tidak mau beli. Buat apa saya beli tanah sudah ada di depan? Kaya gitu. Pembeli itu kan itu jual beli itu harus gitu. Jadi subhanallah akhirnya dikejar-kejar. Setelah dia menawarkan itu bukan harganya, terus anda tawar, top outnya itu dia besar tinggi. Akhirnya dia mengatakan, oh tidak mungkin, tidak mungkin, sudah saya tidak mau beli. Tapi setiap sholat kepikiran ini, setannya Allahu Akbar mikir, ya Allah nanti kalau lepas ke orang lain saya eman terus. Akhirnya sudah dirembuk-rembuk sampai jadi juga, walaupun tidak seperti apa yang dia mau, kurang itu sedikit. Ya sudah kita beli. Nah di sini kita kasih nama istri saya, ya, istri. Jadi 2 manusia, wanita, 1 yang melahirkan saya, yang 1 melahirkan anak saya. Jadi 2 wanita ini hebat, dua-duanya hebat. Yang 1 ibu di depan, dia lebih besar, lebih tempatnya lebih luas, tempatnya lebih. Kalau yang ini istri, karena walaupun bagaimana dia seorang istri yang melahirkan anak-anak saya. Jadi bagaimana pun istri itu harus dapat bagian. Istri saya gitu kan senangnya, siap kamu suaminya enggak apa kagak ngomong. Orang perempuan itu paling suka digitukan aja. Perempuan paling sanjung aja sedikit luar biasa. Hilang semua penyakit, hilang semua. Kalau kamu salahkan terus, walaupun benar, misalnya istri saya gendut gitu, kamu masya Allah, kurusnya luar biasa. Tidak apa-apa. Jadi itu kunci kalau seorang wanita itu hobi senang itu disanjung. Dan seorang wanita itu senang, orangnya itu cerewet, itu mesti, tidak mungkin perempuan begini, tidak ada, mesti ngomong gitu. Contoh, seorang wanita ketika toko sama seorang laki-laki ke toko, itu beda hasilnya. Datang ke rumah, orang duanya duduk kalian, yang perempuan itu beli baju satu, ceritanya hampir 3 jam. Masuk toko, depan dilihat ini, itu cerita sama suaminya, mas saya lihat ini mana? Suaminya mainan HP, ya itu tidak jawab. Kamu ini dicari ngomong kok cuma ya terus gimana? Lah kamu, kalau suami tidak mungkin ngomong. Kamu dari mana? Dari rumah apa beli celana? Selesai. Tidak pakai cerita nih perempuan, mau cerita. Itu ajar dari wahai suami. Jangan ada istri yang begitu diomelin, tidak usah. Memang wajar, itu lagunya. Nanti kalau pas gitu ya jangan terus tidak ditanggapi ya. Tanggapi itu sudah wajar. Jadi tidak perlu orang lagi karena maunya. Saya ditinggal istri, bukan ditinggal. Pulang kampung waktu itu rumahnya Madiun, di sini rumah Madiun.
Sewaktu lebaran itu pulang Madinah seminggu, itu saya merasakan, ya Allah, ternyata istri itu luar biasa. Belum bangun saya sudah ada kopi di samping saya, baju yang lucu, masak yang lurus dia, semua dia. Saya tinggal seminggu masak sendiri. Masaknya apa? Mie terus, mie goreng, mie kodok. Terus sama kopi buat sendiri, itu setengah mati. Di situ saya merasa betul bahwa istri itu dekat. Tapi tidak saya ceritakan di istri. Gengsi, orang laki kan mesti gengsi. Laki itu pemakinya luar biasa. Orang laki ini gengsinya top. Tidak mungkin orang laki itu akan mengutarakan apa itu tidak mungkin. Orang tua, bapak sama ibu ke anak itu beda. Kalau orang tua, bapak ini ke anak itu tidak mungkin dia akan menyayang apa itu jarang. Tapi hatinya lebih dari ibu kan. Hatinya lebih dari ibu kan. Jarang menyayang. Apa sebabnya? Yaitu dari sifatnya laki-laki. Malas ngomong gitu. Ada laki-laki pintar ngerayu, berarti ya penipu nih, akan layu. Ya maksudnya layu tapi jangan terlalu banyak penipu berarti. Kalau berarti dia tidak asli. Tidak asli. Jadi lanang itu maunya tegas, tapi tidak ada. Di tengah malam menangis itu biasanya bapak. Ibu juga nangis terus ibu. Ibu itu tiap tahajud jadi mesti nangis. Tapi bapak itu nanti lihat anak istri tidur, dia akan menangis. Tapi waktu mereka melek kabeh, tidak pernah menunjukkan sedih, tidak pernah menunjukkan itu bapak kurang ajar. Termasuk saya ini bodoh, saya ini cerita diri saya bukan orang lain. Cerita diri saya. Jadi bapaknya begitu. Jadi ibu-ibu kalau memang bapak kebetulan lagi menasihati anak, jangan turut campur. Begitu pula ibu-ibu lagi menasihati anak, bapak jangan turut campur. Maksudnya menyalahkan ibu. Ada ibu menyalahkan bapak, jangan. Oh memang betul kok, bapak kamu itu begitu kok, bapak kamu menyalahnya salah. Jadi kalau memang bapak lagi menasihati anak, kasih tahu anak, ini gara-gara kamu nakal. Kalau kamu tidak nakal, tidak mungkin bapakmu seperti ini. Bapakmu itu orang baik. Nah ini jadi selesai. Tapi kadang ibu terus apalagi belanjanya agak kurang. Tambah. Ini bapakmu itu mau angelnya bapakmu lah. Ini itu. Minta maaf, tapi saya tidak. Ibu adalah di atas kepala. Orang tua itu tidak ada dua. Ibu saya yang luar biasa. Ibu saya nikah sama ayah saya di usia 15 tahun. Bapak usianya sudah 40. Istri kedua, istri pertama meninggal, jadi istri kedua. Waktu itu ibu itu di nikah bapak sudah punya anak lebih tua dari ibu. Lebih tua dari ibu. Saya makanya salut sama ibu saya karena sabarnya yang luar biasa. Saya bilang lagi itu, saya bilang sama ibu, Bu, alhamdulillah ibu itu bejo, untung ibu. Kan cerita-cerita ibumu ini mau terima ayah kamu umur berapa ini. Karena ibu itu hebat dan ibu termasuk orang yang bejo. Kok bisa bejo? Nah, dapat orang tua seperti itu, dapat suami seperti itu. Ayah saya kan meninggal sujud waktu sholat Jumat. Dia bilang itu tidak mungkin kalau ibu ini ibu tidak bisa apa-apa takut ikut ke surga, tidak mungkin tidak. Jadi bejo, coba dapat yang nom dulu, belum tentu dapat itu. Jadi alhamdulillah untuk tua mai mas, karena itu bagus. Ada dapat jaminan surga gara-gara meninggal dalam sujud waktu sholat Jumat. Kalau tidak ya tidak dapat tuh. Senang-senang betul ya, gembira. Yaitu Bustanul Asyikin sama. Yang ini saya kasih nama Sayyidatul Asyiqah. Sayyidatul Asyiqah jadi untuk wanita-wanita ini memang betul-betul yang saya buat agak nangis sedikit ini. Kalau yang sana itu keker kayak wibawa luar biasa yang depan. Lewat depan. Itu kalau acara di sana, kalau acara malam Kamis di sana nanti malam. Ini putri-putri taruh di sini. Istri saya kasih nama Sayyidatul Asyiqah. Ini saya bilang nanti kalau kamu mati duluan, saya tidak akan nikah lagi, tapi saya akan kirimi terus 2 kali dari sini. Oh, wow, cocok.
Jadi senang dikatakan suruh mati dua. Itu seorang istri. Seperti Fatimah Zahra waktu Rasulullah mengatakan bahwa engkau adalah dari keluarga yang pertama kali Yusuf. Gembira. Ada yang mendapat kabar kematian gembira. Fatimah Zahra. Itu Rasul Allahu Akbar. Haji. Ini sedikit cerita-cerita tentang ibu-ibu. Sabar. Tidak ada jalan lain. Sabar itu terbatas. Kalau ada cek batas ini berarti tidak sabar. Jadi sabarnya tidak ada batas, mati batasnya. Kalau tidak mau sabar ya mati dong. Jadi istilahnya saya pernah naik mobil, nah ke depan saya ada truk besar tulisan. Itu waktu itu di daerah Nganjuk. Nganjuk itu ada marka itu tidak terputus-putus. Jadi kita tidak boleh nyalip, tidak boleh nyalip. Subhanallah waktu itu saya salib. Mau saya salib di bis itu tulis kalau tidak sabar makhluk. Saya jalan, saya tidak sampai kamu makbul katanya. Subhanallah. Akhirnya ketahuan saya tidak jadi nyalip. Ya sabar itulah sabar. Soalnya sudah ada beberapa polisi yang mengintai. Polisi sekarang tak awas. Kalau kamu jadi polisi sok mengintai gitu awas. Dosa. Nah, ada apa jadi polisi tunjukkan aja di depan, sudah minta begitu kan supaya dapat fulus. Tidak boleh begitu. Itu fulus haram kalau mengintai. Tapi kalau kamu di depan kamu itu tidak apa-apa. Tapi bangsa kita memang disebut diintai. Naik kereta pergi. Wajib. Sedikit cerita dari cerita. Habib Hasan ini masya Allah al-Atas. Habib Hasan al-Atas. Luar biasa al-Atas. Gus Karim orang mana? Makin nyusul beb. Oh ada putranya Gus Karim dulu kita di Solo. STTKD. Masya Allah begitu sehat. STTKD ini sekolah tinggi Dirgantara di Jogja. Silakan sampai dulu Bu, sama rombongan ini. Bawa rombongan banyak dia. Dia bawa apa namanya taruna-tarunanya. Ya, taruna-tarunanya ini calon-calon penerbang, calon-calon bagian mekanik apa. Silakan semua masuk semua tarunanya. Luar biasa. Ibu Tim gimana kabarnya sehat? Masih di rumah sakit? Oh iya. Ya, insya Allah sehat. Ibu Tim, ibunya dia. Ibunya namanya Ibu Tim. Kayak di Suarto. Sekolah tinggi dari Dirgantara. Ya. Selawatan terus kan, selawatan terus. Setiap hari ya, selawat ini selawat. Habib Hasan Masya Allah. Ini musim ya, orang tahu panutan. Ya musim. Ayah beliau itu guru saya, Habib Isa. Itu ceritanya Habib Isa ini. Aneh ini orang tidak mau membuat halnya apa. Tidak mau membuat halnya apa. Ayah membuat halnya apanya. Saya disuruh sama Habib Isa. Waktu itu rumah saya masih di Sukoharjo, daerah Cemani. Maka dari saya cerita tergantung uang yang saya miliki untuk bisa kontrak di mana. Nah waktu itu akhirnya kontraknya di Sukoharjo sana karena tidak boleh jual. Tahu-tahu Habib Isa ini sering tengok saya di sana. Cerita tentang ayah saya bahwa ayah kamu itu meninggalnya luar biasa. Tidak ada orang yang bisa mendapatkan keistimewaan seperti ayahmu ini. Kamu harus buat hal. Saya bilang jangan, saya tidak punya duit. Oh buat hal itu duitnya siapa? Kalau mesti tidak mau kita datangkan tamu untuk datang kan kita harus jamu tuh. Tidak mungkin yang datang nanti orang kalau 1000 duitnya siapa? Kata Habib Isa subhanallah.
Saya yang pertama bukan kambing. Nanti kambing 4 dari saya. 4 tidak cukup. 4 dari mana orang sekitar ini saya kambing 4. Sudah saya buat. Akhirnya menurut. Saya buat pertama di rumah sama di Jerman itu. Yang datang 200-an orang, 250. Waktu itu pakai nasi kebuli. Salah satu di antaranya kambingnya dari Habib Isa dikasih 2 kambing. Sudah. Karena sudah dibuat pertama, akhirnya mau tidak mau terus. Tiap tahun harus dibuat. Kapan holnya Habib Abdul Qadir? Dulu holnya anak buat di Kartosuro, di tempat kita dakwah dulu. Di Kartosuro sana. Di sana ya alhamdulillah tidak pakai kambing. Sana cuma snacknya arem-arem. Lumayan murah masihan arem-arem. Alhamdulillah setelah itu berikutnya lagi terus sampai sekarang. Gara-gara bisa. Padahal Abah tidak mau sebetulnya. Abah itu orang tidak mau kelihatan. Abah dari dia tidak pernah mau tampak, jadi tertutup. Saya bilang Abah bisa, Abah ini tidak suka dohir itu tidak suka, sukanya tertutup. Abah itu kan imam masjid juga tidak pernah ada orang yang tahu. Setelah meninggal dari orang itu kok ini baru tahu. Kalau tahu seperti itu saya dari dulu dekat, telat segala. Dicaci, dikatakan mencuri uang masjid, dikatakan macam-macam. Kasihan. Habib Isa ayah beliau luar biasa Habib Isa. Terus diantaranya Habib Isa ini yang memberi jalan untuk Habib Ahmad Aini baina kadifaihi alamah itu pergi ke Kalimantan. Saya yang umat Habib Isa kalau saya kasih Habib Ahmad ini jangan dikasih harapan. Lah Habib Isa ini kesian ini orang tua, Masya Allah. Habib Ahmad itu bisa menandani orang pakai kertas, nanti ditempelkan di piring gitu. Jadi kertas itu ditempel itu orang yang sakit dengan itu kayak sedot gitu. Jadi kadang tangannya gerak sendiri. Saya melihat sama telur. Telur itu ditaruh di sini, dia baca telur itu bisa gelinding, bisa begitu. Nah orang datang itu berobat, tidak ada yang ngasih duit. Habib bisa lihat. Karena Habib bisa Habib Ahmad. Ini Habib Ahmad kan dokter. Masa orang datang tidak ada yang ngasih duit? Sawak ya bisa. Akhirnya kepengaruh dengan Habib bisa. Setiap orang datang belum berobat sudah dimintai duit. Saya nggak mau ngasih duit. Jangan dimintai. Akhirnya saya untuk komentar Habib bisa. Gara-gara Habib bisa dan Habib Ahmad sekarang ada orang datang kurus. Tapi uang itu dibagikan sama beliau. Dibagikan kepada orang-orang tidak mampu di Hadramut, dan uang itu kadang untuk pembantu yang di rumah tangga itu dikasihkan semua. Kadang begitu. Cuma kan orang lihat di luar kan beda. Lihat di luar beda. Bisa memang. Pergi ke Kalimantan begitu pula saya pertama pergi Kalimantan Habib Ahmad saya ikut bersama Habib Isa. Di rumahnya guru saya ini masih di rumah, masih belum di masjid yang musola. Habib Isa yang ngajak kita ke mana? Allah ya Allah. Balikan itu yang luar biasa. Dioyak-oyak terus. Habib Ahmad ya Habib Ahmad tadi. Bukan Habib Ahmad ini, ada punya paman. Dari Hadramut. Yang banyak keciptain wala baina. Bukan wala. Habib bin Abdurrahman. Aku wali. Ahmad bin Abdurrahman dari Hadramut. Itu Habib Ahmad itu luar biasa. Lagi. Ada Habib Ahmad bin Ali Pasuruan Habib Ahmad bin Ali Pasuruan ini yang memberi isyarat kepada anak punya Abah meninggal husnul khatimah. Itu Ahmad bin Ali. Saya bilang di masjid waktu itu mereka mau ke Polsek. Dari Pasuruan mampir Solo ke rumahnya Abah. Itu kalau salah hari Rabu atau hari Rabu. Apa sakit? Apa ini sakit kalau ada tamu, apalagi orang yang dicintai itu berdiri bangun dan disambut dan dimasakkan mati. Senang dari diri sama tamu. Tidak punya duit, pokoknya tamu itu harus sambut.
Iya, emang ya. Kami sudah melupakan cara ya. Itu luar biasa. Rekamnya nanti pas presiden. Oke.